tuh, buka sekarang. Ya, kita buka. Buka. Saya minta ada menterinya buka. Siapa? Buka. Ini benar Indonesia Hidayat. Buka. Sebutkan. Saya minta buka namanya. Sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, ini ada video yang sudah terlewat ya, tapi seru untuk ditonton. Jadi ketika itu debat pertama presiden kita, kan akhirnya banyak masyarakat yang berkomentar. Bahkan dari para politikus pun ikut berkomentar. Nah, di debat pertama dulu ada tingkah Gibran yang sangat ajaib, di mana Gibran berdiri dan menjadi pandu sorak. Tentu hal itu disoroti banyak media, bahkan banyak masyarakat yang akhirnya ikut berkomentar. Nah, di sini ada acara ya di Metro TV membahas tentang tingkah Gibran tersebut. Dan di sini ada Bung Maman, Bung Iqbal, Bung Masinton dan juga Bi Fitri ya. Lucunya di sini Bung Maman sangat emosional dan menggebu-gebu untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya itu tingkah hal yang biasa karena Gibran adalah anak muda yang dimana itu natural saja. Tentu hal ini membuat gua sedikit agak tertawa ya, karena bukan masalah anak muda terus natural, tapi masalahnya ini sudah melanggar aturannya yang tertera di situ ya kan, aturan dari KPU sebagai penyelenggara debat tersebut. Nah, hal itu pun akhirnya dibantah oleh Bung Masinton dan juga Bung Iqbal serta Bi Fitri. Dan kita bisa lihat ya emosionalnya Bung Maman. Oke teman-teman semua, kita lihat debat panas ini. Bung Maman terlihat kelojotan. Ini dia videonya. Bang Maman, ada apa dengan Gibran tadi? Terpancing emosinya atau terlalu bersemangat? Loh, asik. Loh, ini yang asik. Loh, justru perdebatannya terlihat bahwa kubu 02 natural dan alami. Satu. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa memang ya Gibran anak muda. Ya namanya respon anak muda ya kita nggak bisa paksakan dia harus seperti orang tua. Yang lain nggak natural dan nggak alami Iya, ya. yang lain ini kan, mohon maaf ya, ini kan ngecap semua nih yang lain. Yang kedua nih, saya mau bilang gini, ada yang mengatakan begini, tadi mengatakan bahwa seolah-olah Prabowo, justru yang mendramatisir ini, siapa? Mas Anies, mengatakan bahwa indeks demokrasi kita turun. Teman-teman di seberang sana selalu mengatakan bahwa ada penahanan terhadap praktek pembicara kita seolah-olah ditahan. Kebebasan berpendapat. Bos, Pak Prabowo sampein dengan jadi begini, tugas. anak muda Kalau sih, misalnya Mas Anies Mas Anies tuh terpilih melalui proses demokrasi loh. Hari ini kita bebas bicara. Iya, tapi kan dia untuk bisa maju aja melewati fase panjang. Ada dua hal yang disampaikan Bang jadi Maman. begini, Satu soal Gibran, satu soal Mas Anies. Bang Masinton tanggapi dulu ya soal Gibran. Seakan-akan yang mendramatisir, seakan-akan yang mendramatisir nih di kita, padahal bos ini sama-sama pemain. Ada pemain semua. Saya mau sampaikan ya bahwa katakan itu sebagai sebuah ekspresi anak muda. Gitu loh. Mengomentari Gibran ya. Tetapi ya di situ kan sudah jelas aturan-aturan dalam ikut debat itu, baik itu terhadap orang yang datang, baik terhadap pasangan, gitu loh. Itu sesungguhnya ya menampakkan semangat yang tidak beretika. Itu loh. Nggak matang. Iya. Dan itu menampakkan ketidakmatangan tadi, kemudian ketidakadaan etika karena sudah diberitahu rambu-rambunya itu ditabrak. Bang Masinton, jangan tadi sudah menyampaikan permohonan maaf tadi. Loh iya, makanya bahwa Ini masalahnya paslon, bos. Ini paslon. Bos, ini karena nah, tapi bagi saya kita itu menunjukkan ini, sesuatu yang natural dan alami, dan kita it doesn't matter. Bang Masinton natural. Iya memang natural, yang tidak beretika itu natural ya. Selama yang dilakukan itu bukan sesuatu yang fundamental. Kalau saya tuh udah kelihatan dari tiga ini, dua matang, yang satu nggak matang. Udah itu aja. Selama yang dilakukan itu tidak fundamental. Ya, gimana? Itu yang kedua, daripada kita harus membangun dramatisasi di tengah-tengah republik Anies ini. drama, kata Bang Maman. Seakan-akan bahwa hari ini ada pengangkangan dan pembelengguan terhadap praktek demokrasi Anies negara merasakan kita. betul Faktanya tidak ada. Untuk maju Mas sebagai Iqbal calon. boleh ngomong, Bang Masinton boleh sabar. bicara, Mas Adi Prayitno boleh bicara, saya bebas bicara. 8 Januari Tidak
Setia dan Haris akan divonis. Nih, Mbak, Zuhur Hidayat. beda. Jangan samakan kebebasan bicara dengan sebebas-bebasnya. Nah, gini, Kalau sekarang giliran Anda saya. bicara berdasarkan Sekarang giliran data, saya. misalnya saya, Sekarang giliran saya. saya mau bilang, Saya mau bilang, nanya Pak Tan. saya Masa bilang, kritik dihukum? misal, oke ya, Nggak, sorry, itu saya mau namanya sampaikan dulu. cacat demokrasi. Misalnya saya bilang bahwa sesuatu terhadap Anda, sorry ya, mohon maaf, ini hanya contoh. Saya menyampaikan Anda mencuri. Mbak Bivitri, Anda mencuri di tengah Nah, mereka di tengah itu media mengkritik seperti ini. kekuasaan, No, it's bukan okay. mengkritik person. Tolong jawab Nggak, dulu. sekarang Mengkritik gini, kekuasaannya sekarang Luhut. saya gini. Misalnya saya bilang sama Mbak Bivitri, Anda mencuri. Mungkin saya akan gugat Anda, tapi Boleh. saya tidak akan memenjarakan Nah, Anda. Itu artinya bedanya. proses Pidana hukum- dengan perdata. Proses hukum terhadap Dan statement ini adalah orang kritik pada yang cenderung kekuasaan. Betul, ini fakta. Bukan Jadi gini, personal. ini kan ada. Nah, ini Ada basic api. soalnya Mbak. Ya. Contoh Namanya kasus. basic Jadi banget. kebebasan itu Bung Maman, saya kasih tahu Anda. Ini saya kasih tahu. siapapun boleh bicara. Ini kasus. Saya ketika sekolah di Lemhanas, ada seorang menteri mengatakan, saya udah suruh polisi penjarakan tuh guru yang demo. Jadi tersangka langsung. Kedua, Oke. Ruslan Buton, Kapten Ruslan Buton Purnawirawan ngomong di WA grup langsung dari Mabes Polri pakai pesawat nangkap ke Sulawesi. Sebutkan orangnya biar jelas. Sebut tuh, buka sekarang. Ya, Kita buka. Ada. Saya minta ada Menterinya buka. buka. Jangan ngomong Yang sembarangan. tangkap Buka. siapa? Buka. Ini benar Biar Zuhur kita Hidayat. sebutkan. Indonesia Namanya. Zuhur Hidayat. Biar terbuka. Sebutkan. 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 Sebutkan namanya. Sebutkan. Sebutkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Baik. Antara Satu. Bagi saya Mas itu Anies, fundamental, Mbak. saya tahu nih, Mas Menterinya Anies itu fundamental. Menterinya udah sebutkan. Bedakan kebebasan berekspresi sebagai bentuk kebebasan demokrasi Jadi- dengan Yang sesuatu dikritik yang itu melanggar hukum kekuasaan. ya saya. Oke, Bang Masinton. Bentar ya. Misalnya, Jadi ini ini berkait ya, dengan masyarakat melakukan sipil. tuduhan terhadap si A. Si A-nya merasa tidak berkenan. Boleh dong saya melakukan nggak tahu tuduhan nih, apa hukum. di kosong Perdata, Anda tadi silakan. mengatakan Begini. bahwa Mas Iqbal. Ini sama Boleh Mas Iqbal kayak dengan- itu buka sekarang. Satu-satu yuk, nggak kedengeran nih. Iya Bang Masinton, biar ayo. fair. Iya, ini- Jadi jangan Gue sama Anda gantian dong, gantian dong. Santai aja, gantian. Gantian 8 dulu. Januari akan ada Oke, putusan iya. pada Buka. Setia dan Haris. ini perspektif ya, sama seperti penghilangan tadi. Ya, ketika di debat itu. Yang dimana 02 menyampaikan di Jakarta juga banyak orang hilang. Kan itu keliru banget. Penghilangan paksa yang dilakukan oleh negara dengan penghilangan orang dengan kasus kriminal biasa. Betul, gitu. Mas Sinton harus Ya, dikelirkan itu. terminologi hukum. Iya. Kejahatan HAM tidak selalu Diproses penghilangan secara paksa. hukum. Itu harus dikelirkan Jadi karena gini banyak ya. opini publik menyesatkan. Itu dia. Proses Harus buka. secara hukum dilakukan prosedur hukum, tapi Oh jangan iya. mengatakan bahwa Kasus HAM ada dengan pembelengguan terhadap kriminal praktek biasa demokrasi tadi. di negara kita. Baik. Tolong Oke. bedakan. Datanya banyak Iya, soalnya. silakan Mbak, Amnesty International, diproses. SafeNet. Nah, seperti tadi Mas Iqbal bilang Diproses ada kayak semua. begitu. Jangan setengah-setengah. Buka, sekarang, Ini di buka. media disaksikan oleh Iya, saya Saya ngomong sebutkan karena menterinya, saya minta sebutkan. Buka Saya minta sekarang. menterinya sebutkan. Buka. Saya buka. Saya berani menuntut menteri itu. Buka menteri itu. Gak banyak menteri yang terlibat sekarang. Buka menteri itu. Saya minta baik. menteri buka itu. Nggak boleh. Siapa menterinya? Menarik. Yuk, Jadi- Menarik. Kita Menteri kembali- buka tuh menteri. Ini, Baik. Menteri harus dibuka dong. Contoh Menterinya. kasus ya. Itu Kita dari ngomong mana, kebebasan Sob? berpendapat. Ini ngomong dari Kami mana, semua Sob? menghargai pendapat Sengaja dari loh. masing-masing narasumber di sini ya, tapi Dan ini dilalah yang saya sampaikan tadi. baik. Tapi ini Aktif bukan hukum. forum untuk Bukan. mengadili. Jangan Baik. dituntut. Bapak Ibu, Lakukan proses hukum. Ya, ini saya akan adalah tuntut. forum Saya akan untuk tuntut mengemukakan menterinya. pendapat, Proses. tapi bukan forum Banyak untuk soalnya. mengadili ya. Loh. Tinggal 3 menit lagi, ya. Ayo kita masuk ke Poinnya yang berikut dengan ya. segala kerendahan saya harus sampaikan. Ya. Jangan samakan proses penegakan hukum dengan pembelengguan terhadap demokrasi kita. Ini yang saya mau sampaikan. Itu versi Jadi, Bang Maman. saya mau Tidak pisahkan apa-apa, itu. tidak apa-apa. Jadi kalau Oke. tadi ada kekhawatiran disampaikan oleh Mas Iqbal terhadap praktek-praktek kekuasaan seperti itu, gugat, laporkan. Ini kita bukan ini contoh Mas Anies sebelum maju sebagai calon presiden diperiksa berapa kali bahkan orang bukan laporkan. Jadi begini, Caimin Bos. udah mau maju diperiksa cuma beberapa jam. Ya, yang nggak boleh itu kekuasaan menggunakan instrumen hukum untuk Ya. memberangus Contoh misalnya, Baik. apakah orang yang kita hari berbeda dengan menyimpulkan bahwa ada kekuasaan praktek itu institusi substansi BIN apa? misalnya ya? Itu nggak Mohon maaf boleh. nih, saya luruskan biar kita fair melihatnya. Misalnya institusi BIN, Oke. ada praktek oknum-oknum aparatur BIN mendukung salah satu kandidat. Apakah kita langsung mengeneralisir, menyimpulkan bahwa itu adalah praktek institusi? Enggak, itu oknum. Jadi jangan samakan. Oke, baik. Kita berikan Gitu loh. terakhir Kan susah. ke Mbak Bibip dan juga Mas Adi. Bela Closing statement dari Mbak Bibip dan kemudian Mas Adi. Ya, kalau dari saya sih balik ke debat ya.
Kalau buat saya debat kemarin itu memang kita jangan terlalu banyak berharap bahwa semua persoalan akan diberikan janji-janji solutifnya. Yang harus kita lihat memang kemampuan untuk berkomunikasi publik dan juga emotional intelligence dari masing-masing capres. Nah, jadi yang kemarin itu sudah banyak terungkap, cuma memang belum banyak bisa diungkapkan karena belum saling menyerang secara maksimal. Baik. Saya kira itu saling menyerang itu bagus ya, kan menyerangnya juga menyerang gagasan. Jadi supaya publik itu terbiasa melihat bahwa kita berdebat ini biasa. Dalam politik memang harus seperti itu. Baik, Iya benar kata Bi Fitri ya, kalau misalnya berdebat saling menyerang gagasan itu nggak masalah juga gitu. Dan rakyat Indonesia memang harus sering-sering dikasih atau diperlihatkan hal seperti ini biar tidak menjadi hal yang aneh gitu loh. Di dalam politik itu kan berdebat wajar-wajar saja ya. Seperti yang barusan kita lihat tadi nih. Bang Maman seperti terlihat kelimpungan dikeroyok kanan kiri depan belakang. Dan beliau memang kuat bener ya, sampai walaupun dari kiri kanan depannya menghajar, beliau tetap tepis ataupun beliau tetap semangat untuk menerangkan apa yang ada dalam hatinya. Oke teman-teman semua, menurut kalian gimana? Kalian yang sudah melihat debat pertama kemarin, yang mungkin saat ini baru gua bahas ya karena baru nemu videonya juga sih. Tapi menurut gua debat-debat presiden ini memang mantap banget lah, keren lah pokoknya ya. Apresiasi lah kita. Ya teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Kalian bisa menilai sendiri bagaimananya. Tuliskan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Sekian dari gua, Bro Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.